Halo, perkenalkan nama saya Patricia Nokta Lesmana, NIM 125 dari Departemen Oceanografi Universitas Diponegoro. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian tentang koreksi radiometri. Nah, koreksi radiometri ini merupakan proyek dari Responsi Indraja Modul 2. Jadi, sebelum saya mengenalkan tentang koreksi radiometri dan memberi tutorial tentang koreksi radiometri, alangkah baiknya kita mencari tahu dulu apa itu koreksi radiometri dan beberapa hal yang bersangkutan dengan koreksi radiometri. Jadi yang pertama, kita akan membahas tentang air mapper, kemudian kita akan membahas tentang laser 8, dan yang terakhir kita akan membahas tentang koreksi radiometri. Baru kita akan menuju ke tutorialnya. Nah, jadi menurut Nawang Wulan et al. 2013, AirMapper merupakan salah satu software yang digunakan untuk mengolah data citra. Pada AirMapper, data citra digital disimpan dalam suatu penyimpanan elektronik sebagai suatu susunan data dua dimensi yang dinamakan pixel atau picture element. AirMapper dikeluarkan oleh Earth Resource Mapping yang merupakan salah satu vendor piranti pemrosesan citra yang berpusat di Australia dengan berbagai cabang utama dan cabang pembantu di beberapa negara. Mengingat software ini mudah dipelajari dan proses penyimpanan data yang lebih cepat dan sederhana dibandingkan software lain, AirMapper lebih banyak dipilih dan diminati untuk mengolah citra satelit. Lanjut, jadi ada citra Landsat 8. Satelit Landsat adalah satelit yang diluncurkan oleh USGS dan juga NASA untuk mengeluarkan citra daratan dari luar angkasa secara rutin. Citra Landsat yang telah diproses dapat digunakan untuk menentukan daerah anomali spektral jika di-overlay dengan DEM untuk meningkatkan visualisasi terrain. Fitur geologi yang telah ditingkatkan menggunakan rasio band citra Landsat berguna untuk memisahkan dan mengidentifikasi material yang berbeda, namun bermasalah dalam menghubungkan fitur paleochannel pada subpermukaan. Itu menurut Wikanta. Koreksi radiometrik merupakan koreksi yang digunakan untuk memperbaiki nilai kesalahan distorsi citra. Koreksi radiometrik ini juga dilakukan apabila terdapat kesalahan pada sensor dan sistem sensor terhadap respon detektor dan pengaruh atmosfer yang berlaku stasioner. Koreksi radiometrik ini berguna untuk memperbaiki kesalahan atau distorsi yang disebabkan oleh ketidaksempurnaan operasi dan sensor. Dikatakan pula bahwa adanya atenuasi gelombang elektromagnetik akibat dari atmosfer, variasi sudut pengambilan data, variasi sudut eliminasi, sudut pantul, dan lain-lain yang dapat terjadi selama pengambilan citra. Ini menurut Sutanto 1978. Nah, kemudian di sini kita akan membahas tentang koreksi radiometrik yang berupa yang pertama kita akan membahas tentang penyesuaian histogram. Kemudian yang kedua kita akan membahas tentang DCP atau Dark Pixel Correction. Yang ketiga kita akan membahas tentang EDCP atau Enhanced Dark Pixel Correction. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang Cut-off Scattergram. Nah, jadi yang pertama-tama kita mesti masuk ke AirMapper terlebih dahulu. Oke. Di sini saya sudah menginstal AirMapper 7.1. Kalian boleh pakai AirMapper yang memiliki versi lebih tinggi juga tidak apa-apa. Oke, kita tunggu. Nah, di sini sudah muncul ada tips yang diberikan oleh AirMapper. Ini tutup saja tidak apa-apa. Nah, ini dia menu utama dari AirMapper. Di sini ada beberapa tools yang memiliki fungsi masing-masing. Ada tools new, open, membuka citra. Kemudian ini copy windows untuk mengcopy windows yang nanti saya tunjukkan. Kemudian ada save as. Ini tangan ini untuk menggerakkan citra. Kemudian ini menu zoom. Kemudian ini select. Kemudian yang ini ada contrast enhancement. Ini ada 99% sama yang biasa. Ini untuk merefresh citranya aja. Kemudian di sini ada beberapa tools juga yang memiliki fungsinya masing-masing. Ini adalah tools untuk edit transform image dan ini untuk mengedit rumus atau edit formula. Ini ada RGB atau red green blue. Nah, dan juga di sini ada beberapa icon-icon lain yang memiliki fungsi tersendiri. Nah, yang pertama kita lakukan adalah klik ini, yaitu edit algorithm. Nah, ini adalah menu edit algorithm. Nah, untuk yang pertama kali kita akan memasukkan data citra terlebih dahulu. Citra bisa di-download di Citra Landsat.
Nah, saya sudah mendownload. Jadi kita tinggal membuka dengan cara load dataset di sini. Nah, kemudian klik volumes. Volumes ini merupakan disk tempat kita menyimpan file citra. Saya menyimpannya di D. Kemudian saya pilih citranya. Di sini saya menggunakan citra Lancet TM 23 April 85. Kemudian diklik OK. Nah, di sini akan muncul citra Lancet 23 April 85. Nah, kemudian kita pada kolom deskripsi diberi nama. Sebenarnya kalau nggak diisi juga nggak apa-apa, cuman angka baiknya diisi aja biar kita tahu. Nah, kemudian setelah itu pseudo layarnya itu kita copy atau kita duplikat sebanyak 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian di tiap pseudo layer ini kita ganti namanya dengan cara klik 2 kali, akan tapi jangan berdekatan ya kliknya. Kita isi B1 atau pen 1, kemudian yang bawahnya itu B2 atau pen 2, dan seterusnya. Sebenarnya kalian boleh mau nulis pen atau B, kalau saya B aja biar cepat. Nah, untuk yang terakhir ini adalah pen 7. Nah, di sini ada yang kurang kan, ada B6, B6-nya hilang. Kenapa? Karena band 6 merupakan band thermal dan kita tidak akan mengamati tentang SST atau suhu atau si surface temperature, suhu permukaan laut atas PL. Jadi band 6-nya hilangin aja. Nah, di sini habis itu kan di sini kita menyesuaikan bandnya. Ini kan beda, band 1 udah band 1 benar. Di sini band 2-nya di sini kan masih band 1. Jadi kita nanti ke band 2. Udah kan? Terus kita lakukan lagi ke band 3, diubah band 3, band 4 sama band 4, band 5 sama band 5, dan band 7 sama band 7. Nah, kalau udah selesai, kita klik edit transfer limits. Nah, di sini tuh bakal kita ingin transform. Ini ukurannya kegedean, kita kecilin aja. Kita taruh sini. Nah, jadi di sini tuh kita bakal tahu tiap band itu ada actual input limits-nya antara 68 sampai 255. Jadi tiap band itu punya actual input limits yang beda-beda. Nah, jadi tugas kita itu actual input limits-nya itu diganti sama 0. Nah, caranya gimana? Kita klik yang tulisannya EMC kuadrat ini atau edit formula. Kita klik. Nah, terus kita pilih band 1. Udah, kita klik band 1. Nah, terus kita lihat di sini kan nilai minimumnya kan 68. Nah, di sini di kolom formulanya ini kita tambahin minus 68 biar hasilnya di sini nanti 0. Kemudian apply change. Nah, di sini langsung beda kan? Caranya di sini juga langsung 0. Terus lanjut lagi ke band 2 sampai band 7. Ini band 2 karena nilainya minimal 21, kita inputnya dikurangi 21. Dan jangan lupa apply change. Kemudian yang ketiga ini nilai minimumnya 15, kita kurangi sama 15. Yang keempat ini minimumnya 4, kita kurangi sama 4. Apply. Kemudian yang kelima ini dikurangi sama 2. Apply. Dan yang ketujuh kita kurangi sama 1. Itu apply change. Nah, kalau udah semua kita bisa nutup ini. Nah, setelah itu apa? Setelah itu kita hapus transformnya dari band 1 sampai band 7 karena kita udah melakukan penyesuaian histogram. Jadi kita delete aja band 1 sampai band 7. 2 dihapus, 3 dihapus, 4-nya juga dihapus, di delete ya, delete this transform. Misalnya klik edit terus delete this transforms. Oke, kalau udah kayak gini kita klik save dengan cara kita masuk ke file, klik file, kemudian save as. Di sini kita save as-nya terserah mau kasih nama apa. Nah, di sini aku mau nulisnya itu namanya responsi karena aku ini ngerjain responsi koreksi histogram. Ini nggak bisa di spasi ya, jadi emang kayak gini. Kalau mau misah itu pakai underscore aja biar gampang. Responsi koreksi histogram. Terus file of the type-nya ini diisi ERS atau RMapper raster dataset. Kemudian klik OK.
Oh ya, ini kita letaknya ya, aku letaknya di short data. Nah, di sini kalau udah diklik OK, jangan lupa dua ini centang, yang maintain aspect ratio sama delete output transport ini kita centang. Kemudian null value-nya ini diisi 0, ini udah 0 jadi nggak usah diganti. Width sama height-nya ini juga nggak usah diganti. Ini file size-nya nanti 14,69 MB. Kemudian ini diklik defaults. Kalau udah klik OK dan tunggu sampai 100%. Oke, citranya udah berhasil dikoreksi histogram. Nah, kemudian setelah koreksi histogram, kita bakal melakukan DCP sama EDCP. Ini klik tutup aja nggak apa-apa. Ini juga tutup aja. Oke, sekarang kita lanjut ke DCP atau Dark Pixel Correction. Yang pertama kita klik yang ini dulu. Ini menunya namanya Land Application Wizard. Jadi DCP ini tuh fungsinya buat menghilangkan efek atmosfer yang dapat memengaruhi atau dapat memperburuk citra. Nah, jadi kita ini ada beberapa menu, proses imagery, proses air photos, dan yang lain. Kita klik next. Kemudian proses TM imagery yang paling atas, habis itu next lagi. Nah, kemudian ini juga atmospheric effect correction, next lagi. Nah, di sini ada 3 pilihan yang bakal kita lakukan semua nanti. Ada DCP, ADPC, ada Dark Pixel Correction, kemudian EDPC, ada Enhanced Dark Pixel Correction, kemudian ketiga ada Cut Off Scattergram. Kita pilih DPC dulu. Kemudian specify and input TM dataset ini kita isi sama citra yang sama kayak tadi, yaitu Pansa TM 23 APR 85. Kita klik OK. Dan ini yang bagian bawah specify and output file name-nya kita isi responsi underscore dpc belum koreksi, formatnya ERS, dan klik OK. Dan habis itu klik finish. Nah, bakal kelihatan kayak gini. Nah, ini kan belum terkoreksi. Cara koreksinya gimana? Kita klik ini yang kayak tadi juga, yang bagian edit algorithm. Kita klik. Nah, di sini akan muncul tiap-tiap band. Nah, di sini karena TM6 atau band yang 6 ini kita tidak gunakan, kita cut aja. Kita klik, kemudian klik gunting cut. Oh, salah. Maaf. Oke, jadi ini tadi tuh band 7-nya keikut kehapus juga. Padahal cuma band 6 aja yang kehapus. Jadi band 6-nya diklik, kemudian klik cut. Udah kayak gini, tapi belum selesai. Di deskripsinya kita bisa tambahkan sama nama, sama ini. Sebetulnya nggak diisi juga nggak apa-apa, cuman ini aku isi aja. Terus habis itu kalau udah, kita klik yang ini lagi, yang edit transfer limit. Nah, di sini tuh tiap band sama kayak tadi kita hapus semuanya. Delete this transform, ini menyebabkan transformnya. Nah, di sini kan benar-benar tinggi, kita hapus aja. Nah, jadinya kayak gini, jadi hilang kan. Terus yang kedua juga di delete, pokoknya di delete semua sampai band ke-7. Delete, edit, delete. Nah, di sini kan udah ke delete semuanya dari band 1 sampai band 7. Kemudian udah habis itu save as. Di sini responsi, judulnya responsi WC sudah koreksi. Formatnya tetap ERS, kita klik OK. Nah, di sini tuh jangan lupa dua ini, maintain aspect ratio, delete output transfer. Ini kita centang dua-duanya. Ini file size-nya 14,69 sama kayak tadi. Null value-nya kita isi 0 sama. Dan default, jangan lupa diklik, habis itu baru diklik OK. Kita tunggu sampai 100%, nggak lama juga, cepat kok. Oke, itu kelar yang DPC. Itu kita bakal buat yang EDPC.
Nah, oke. Sebelumnya kita harus tahu dulu perbedaan DPC sama EDPC apa sih. Jadi kalau DPC itu tadi kan untuk mengoreksi kesalahan radiometrik. Nah, EDPC atau Enhanced Dark Vessel Correction ini tuh fungsinya juga hampir sama, cuman bedanya itu untuk memperjelas hasil dari DPC sehingga hasilnya itu nanti lebih bagus. Jadi caranya juga hampir sama. Yang pertama kita klik ini, yaitu Land Application Wizard. Kita klik, habis itu bakal keluar kayak tadi. Land Application Wizardnya kita klik next aja. Nah, di sini kita klik Process DM Imagery sama, dan di sini juga Atmospheric Effect Correction. Kita next lagi. Nah, di sini bedanya tadi kan DPC Dark Vessel Correction. Habis ini kita pakainya EDPC yang Enhanced. Jadi yang bawahnya ini. Kemudian kita klik next. Nah, di sini specify input DM datasetnya kita klik sama kayak tadi sumbernya, yaitu Citra Landsat TM23APR85. Kita klik OK, kemudian kita klik next. Nah, di sini tuh bakal muncul kayak gini. Ini apa sih? Ini kan citranya udah muncul di sini. Nah, terus ada transformnya kayak gini, dan di sini kita type in the cut of value of the initial band, kita isi, ini kan isinya 0. Nah, di sini kita ganti sama yang di sini minimumnya aktual input limitnya berapa? 67. Jadi di sini kita ganti sama 67. Dan di sini kita menggunakan TM1 as initial band. Kita klik next. Nah, di sini kita pilih clear aja, nggak usah very clear karena nanti tuh hasilnya juga bakal gede size-nya. Jadi kita pilihnya yang clear aja. Kemudian specify output file name-nya, outputnya kita ganti sama judulnya itu kayak tadi, responsi EDPC belum koreksi. Filenya tetap ERS, kita klik OK, dan kemudian kita klik finish. Itu munculnya kayak gini lagi kan. Nah, yang ini transformnya nggak usah di close juga nggak apa-apa. Nah, terus tapi kalau di close juga nggak apa-apa, close aja nggak. Nah, terus di sini kita klik edit algorithm sama kayak tadi. Nah, terus TM6 jangan lupa atau B6-nya ini karena kita nggak pakai thermal, kita cut aja. Kemudian, nah di sini kita mulai dari band yang pertama dulu, diapain sama kayak tadi. Jadi kita klik yang bagian ini, edit formula, edit transfer limitnya, kita klik munculnya kayak tadi. Kita kliknya yang band pertama dulu. Band pertama kan isinya kayak gini, sampai band 7 juga isinya kayak gini. Jadi actual input limitnya itu beda-beda. Ini udah nol kan. Nah, terus jadi kita suruh apa? Yang pertama tuh kita klik edit, delete this transform. Ini kan udah bandnya sama semua, jadi kita langsung delete aja. Delete. Kemudian yang kedua juga sama, delete this transform. Band ketiga juga delete this transform. Band 4 juga delete this transform. Band 5 juga delete this transform. Dan band ke-7 delete this transform. Terus kita lihat bedanya udah hilang. Terus kalau udah kayak gini berarti kita udah siap. Jadi kita klik file, kemudian save as. Di sini EDPC sudah koreksi. Sudah koreksi. Filenya tetap ERS, kita klik OK. Di sini filenya tetap 0. 2 ini dicentang, maintain aspect ratio sama delete output transforms ini dicentang. Kemudian di sini size-nya tetap sama, 14,69. Jangan lupa diklik default, baru diklik OK. Kita tunggu sampai 100%, nggak lama seperti ini tuh. Nah, kalau udah kayak gini berarti EDPC sudah terkoreksi. Di situ kita lanjut ke cut off scattergram. Oke, setelah EDCP kita lanjut ke cut off scattergram. Jadi ini ditutup aja gak apa-apa, dua-duanya, semuanya. Tuh. Kemudian kita klik file. Oh ya, sebelumnya tuh kita harus tahu dulu cut off scattergram tuh gunanya buat apa. Jadi cut off scattergram tuh juga sama juga kayak EDPC sama DPC.
Yang ini tuh buat mengoreksi citra, terutama tentang koreksi radiometrik. Kan itu kan panjang gelombangnya itu dikoreksi sama si cutoff scattergram ini nanti. Yang pertama caranya kita klik file, kemudian kita klik open. Nah, yang kita buka tadi masih sama, yaitu laser TM23APR85RS. Kita klik OK. Di sini bakal muncul citranya kayak gini, bagus kan? Nah, terus habis itu kita klik yang kayak tadi sama, yaitu Land Application Wizard. Kita klik. Di sini bakal muncul kayak tadi, masih sama. Kita klik next. Di sini proses TM imagery sama lagi, kita klik next. Nah, di sini juga masih sama, atmospheric effect correction, kita klik next. Dah, yang bedaan di sini tadi kan DPC udah, kemudian EDPC udah, dan yang terakhir yaitu cut off values atau cut off scattergram. Jadi kita pilih cut off values scattergram ini, kita klik next. Di sini input TM datasetnya kita pilih yang sama kayak tadi, yaitu Landsat TM23APR85, kita klik OK. Kemudian outputnya kita isi sama nama penamaannya terserah, aku pakainya responsi cut off belum koreksi kayak gini, tipenya masih ERS. Kemudian klik OK dan klik next. Bakal muncul kayak gini kan, tuh ada banyak, jangan bingung. Nah, kita hilangin aja yang ini, yang new map composition ini hilangin aja, karena kita pakainya yang dua ini, yang yang scattergram sama yang processing TM imagery. Kita pakainya dua box ini. Nah, terus habis itu kita sebentar. Oke, jadi ini kalau udah ada dua box kayak gini, yang di box scattergramnya ini kita klik setup. Nah, bakal muncul satu kayak gini lagi yang judulnya scattergram setup. Nah, habis itu kita lakuin apa? Nah, di sini kan yang processing TM imagery-nya ini kan ada banyak kan, dari specify cut off value TM1 sampai TM7. Ya kan, TM6-nya hilang karena kita nggak pakai. Nah, terus ini gimana? Yang pertama, kita nyesuaiin x-axis sama y-axis yang berada di scattergram setup ini dulu. Nah, jadi itu x-axisnya ini kan udah P1, y-axisnya juga harus sama, yaitu P1. Nah, terus jadinya nanti kayak gini kan. Nah, di sini tuh bakal kita masukin sama nilai yang ada di actual input limits. Jadi kalau udah sama kayak gini, ya x-axis sama y-axis ini kan udah sama-sama minimalnya kan 68. Jadi nilai 68 ini kita masukkan untuk yang ke TM1. Jadi TM1 isinya 68. Kemudian untuk yang band 2, x-axisnya ini diganti sama B2. Y-axisnya juga jangan lupa diganti sama B2. Terus kalau udah munculnya garis lurus kayak gini. Ini nilai minimalnya 21 kan, dua-duanya. Jadi di sini kita tulis 21. Ini harus sama ya x-axis sama y-axis. Kalau belum sama, nanti di sini gambarnya nggak kayak gini. Dan ini pasti belum diubah. Jadi kita harus samain dulu B2 sama B2 dan band-band lainnya. Kemudian habis itu B3, y-axisnya juga harus B3, jadinya lurus. Di sini actual input limitsnya yang minimum ada 15, jadi kita di sini tulis 15. Dan untuk yang keempat ini tuh kita cari tahu lagi, di sini ada B4. Nah, udah lurus. Nilai minimumnya ada 5, jadi kita ganti sama 5. Untuk yang band 5 kita cari tahu lagi. Nah, di sini udah lurus kayak gini lagi. Minimumnya adalah 1. Kita tulis 1. Dan yang terakhir ini adalah band ke-7, jangan band ke-6 loh ya, jangan salah, kita nggak pakai band 6, kita pakai band 7. Band 7 isinya juga sama-sama 1. Nah, kalau udah kayak gini, oke, kalau udah kayak gini kita klik finish karena udah selesai. Nah, jadinya kayak gini. Terus ini dua kotak box ini kita tulis saja nggak apa-apa. Nah, di sini kalau kita mau tahu, di sini ada dua jadinya algoritmenya. Nah, kita tarik aja di drag. Jadi ada dua citra yang ada di sini tuh. Ada yang pertama sama yang kedua. Nah, untuk yang citra yang kedua ini kita klik dulu kayak gini. Nggak usah dua kali, satu kali aja. Sekali, habis itu kita klik edit algorithm yang hijau ini lagi. Nah, terus jangan lupa band ke-6
dan ke-6 kita cut, kita nggak pakai. Terus habis itu kita deskripsinya diisi nama. Terus kalau udah di sini tuh ini kan bandnya udah sesuai ya kan. Nah terus untuk yang ini kan kita berarti milihnya yang ini ya, misalnya ini. Nah ini tandanya gimana untuk membedakannya, ini angka yang di depannya ini. Nah untuk yang citra yang kedua itu pasti angkanya lebih gede, dan kita pakai yang angkanya lebih gede ini. Jadi makanya tadi aku kliknya yang ini bukan yang ini ya, jangan sampai salah. Nah terus kita klik ini lagi, yaitu edit transforms limits, sama kayak tadi. Taruh di sini. Udah, aku taruh di sini. Nah, terus kita mulai dari band 1 dulu, sama kayak tadi. Ini kan histogramnya kan kayak gini kan, transformnya. Nah, kita klik edit, delete, langsung berubah kan. Beda kan sama yang pertama. Kemudian untuk yang kedua sama, kita klik edit, kemudian delete lagi. Kemudian untuk yang ketiga sama, delete transform. Untuk yang keempat juga sama, delete transform. Untuk yang kelima juga sama, delete transform. Yang ketujuh juga sama, delete transform. Kalau mau mastiin lagi juga nggak apa-apa, klik satu-satu. Kalau udah hilang di sini actual input limitnya, kalau udah hilang berarti itu udah dikoreksi. Nah kalau udah kita klik ini ketutupan. Nah ini kita klik file, kita klik save as sama kayak tadi, dan di sini cut off sudah koreksi, file type-nya masih RS, kita klik OK. Jangan lupa dua input centang yang delete output transform sama maintain expect ratio. Null value-nya kita tetap isi 0, klik defaults, size-nya 14,71, klik OK. Kita tunggu, cepat juga. Nah ini kan udah kelar, kita klik OK. Terus ini boxnya, banyak box ini kita tutup semua aja, nggak apa-apa. Kita tutup semua. Transformnya tutup, edit algoritmanya juga tutup. Nah kemudian karena cut off-nya juga udah kelar, jadi kita udah selesai cut off-nya. Dan kalau mau ngecek, kita klik file, open. Terus ini yang dipilih bukan LAN1TM23APR85 lagi ya, tapi yang cut off sudah koreksi, yang ini. Nah responsi yang cut off sudah koreksi. .rs kita klik OK. Jadinya udah kayak gini, bagus kan? Nah kalau udah kayak gini, kita klik edit algorithm. Nah di sini kita bisa lihat. Nah kayak gini. Terus tuh sebentar. Nah oh iya, jadi tuh ini kalau kita mau ngecek kalau udah di cut off atau belum, udah berhasil atau belum, kita tuh kliknya yang ini, yang edit transform limits, kita klik. Nah di sini sama kayak tadi kan, misalnya transfer kayak gini. Nah kita klik aja di RGB atau mungkin di sini, terserah. Pokoknya nanti pasti hasilnya actual input limitsnya itu pasti 1, atau nilai minimnya itu pasti 1. Kalau belum 1 itu berarti tadi itu belum berhasil. Terus kalau misalkan mau ganti band di sini juga bisa 4, 3, 2. Nah jadinya kayak gini juga bisa, tetap aja nilainya tetap 1 di semua band. Nah terus kalau udah kayak gini berarti itu udah benar kayak gitu. Nah kalau yang ini cuma buat membuktikan aja, karena udah benar berarti ya udah kita tutup aja. Nah sekian buat tutorial kali ini. Jadi tutorial kali ini tentang koreksi radiometri. Saya sudah menjelaskan tentang koreksi radiometri itu apa, kemudian tentang penyesuaian histogram, kemudian penyesuaian regresi yang meliputi DPC, Dark Pixel Correction, kemudian EDPC, Enhanced Dark Pixel Correction, sama Cut Off Scatter Graph. Sekian video kali ini. Apabila bermanfaat, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa.